Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Alhamdulillah teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita melanjutkan sorogan kitab Safinah. Kita sudah masuki bab syarat-syarat wudhu, syarat sah wudhu. Ketika syarat ini terpenuhi maka wudhunya sah. Ketika syarat ini tidak terpenuhi salah satunya maka wudhunya tidak sah. Kita langsung aja, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iri salafis salihina fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun, bermula ini itu sebuah fasal. Syurutul wudu'i, bermula syarat-syarat wudu itu asyaratun, ada 10 ya. Syarat wudu, syarat sah untuk wudu itu ada 10. Apa saja? Rupanya 10 asli Islamu. Yang pertama Islam. Jadi kalau tidak Islam ya tidak sah wudunya. Orang kafir mau wudu berapa kali maka tidak sah, karena wudu ada niatnya ya. Niat itu butuh kepada Islam. Watamyisu, yang kedua tamyiz. Nah, kalau tamyiz itu maknanya sudah bisa makan, minum, dan istinja dengan sendirinya. Artinya sudah agak nalar ya, sekitar 7 tahun, 6 atau 7 tahun ya. Kalau misalkan belum nalar, belum tamyiz, itu kalau anak kecil itu, kalau misalkan ya, itu tidak ada inisiatif cebok sendiri dan tidak bisa. Tapi kalau sudah ada inisiatif cebok sendiri terus dia bisa cebok sendiri, itu artinya dia sudah nalar, artinya sudah tamyiz. Walaupun belum balik, ini wudunya sudah sah. Yang penting tamyiz sudah nalar, sekitar 7 atau 6 tahun juga ada ya. Kalau sudah balik ya sudah tentu tamyiz, berarti di bawahnya balik ada tamyiz ini. Orang tamyiz atau anak tamyiz ini dia wudunya sah. Kalau sudah tamyiz maka sholatnya sah, maka kita bermakmum kepada dia maka tetap boleh sah ya. Yang penting dia sudah tamyiz, wudunya sudah sah, sudah tahu syarat-syaratnya sholat juga sudah sah sholatnya, maka kita bermakmum kepada orang ini sah. Wanaqo, dan yang ketiga bersih anil haidi, dari haid, wan nifasi, dan dari nifas. Kalau sedang haid wudhu haram ya, tidak boleh, karena kalau orang sedang haid wudhu nggak bakal sah ya, kecuali kalau sudah mampet ya. Nanti berbeda, kalau sudah mampet darahnya wudhu boleh, tapi kalau masih haid ya, masih mengalir darahnya, tidak boleh, haram, karena tidak mungkin sah wudhunya. Wanaqo wan nifasi, dan sujud nimas juga sama. Wa amma, dan bersih dari sesuatu. Nomor 4 itu harus bersih dari sesuatu. Silanya mayam nau, yang bisa mencegah apa usulal ma'i, pada datangnya air, ilal basyarati, kepada kulit. Nah, yang keempat ini harus juga bersih dari sesuatu yang bisa mencegah datangnya air ke kulit. Misalkan di tangan ada lem yang tidak bisa tembus air misalkan ya, atau cat yang tebal misalkan, itu pokoknya air itu tidak bisa masuk ke mananya, ke kulit ya, nggak bisa. Berarti itu bisa mencegah, maka kalau ada yang seperti itu harus dibuang. Kalau dibuang nanti wudunya nggak sah. Kalau misalkan tinta itu masih boleh ya, tinta ya, selagi tintanya nggak terlalu tebal ya. Kalau terlalu tebal yang kemungkinan juga bisa mencegah ya, itu ya tetap juga bisa mencegah, berarti tidak sah juga. Lalu selanjutnya wa alla yakuna, dan hendaknya tidak ada. Dan yang ketiga tidak ada itu alal mudwi, pada anggota wudhu. Apa yang tidak ada? Apa yang sehendaknya itu tidak ada? Sesuatu, silahnya yughayyiru, yang bisa merubah apa al ma'a, pada sifatnya air. Jadi misalkan di tangan itu ada minyak itu potensi bisa merubah sifat, salah satu sifatnya air. Misalkan tangan kena minyak, nanti air itu ketika menuju ke tangan itu ada perubahan ya,
berubah warnanya ataukah baunya, maka itu tidak sah. Jadi minyaknya dibuang dulu kalau ada minyak, atau yang lain yang semisal minyak yang memungkinkan bisa merubah air, merubah salah satu sifat air. Wal ilmu, dan yang keenam mengetahui bifardiyatihi, dengan wajibnya wudhu atau mengetahui wudhu itu hukumnya wajib. Jadi harus tahu ya, kalau wudhu itu wajib ketika mau sholat, ketika mau memegang mushaf, membawa mushaf dan lain-lain. Jadi tahu dia kalau apa saja hal-hal yang membutuhkan wudhu ya, itu berarti dia harus tahu wudhu itu wajib hukumnya ketika mau sholat misalkan ya, dia tahu. Nah itu salah satu syaratnya ya. Wa alayataqida, dan yang ketujuh tidak meyakini siapa seseorang, siapa saja, meyakini fardun pada satu fardu min furudiha, dari beberapa fardunya wudhu, sunatan pada diyakini sebagai sunnah. Tidak boleh meyakini yang fardu sebagai yang sunnah diyakini fardu. Misalkan meyakini membasuh tangan itu sunnah, berarti wudhunya nggak sah, harus belajar lagi. Kalau membasuh telinga, mengusap telinga wajib apa enggak? Fardu, wajib. Berarti itu belum sah karena dia meyakini yang sunnah sebagai wajib, yang wajib sebagai sunnah. Tapi misalkan ya orang awam itu tidak tahu ya, kalau tidak tahu ya enggak usah menentukan mana yang wajib, mana yang sunnah. Yang penting dia tahu kalau wudhu saya itu ada yang wajib, ada yang sunnah, tapi tidak ditentukan satu persatu, itu malah sah. Tapi kalau dia nggak tahu benar-benar, nebak-nebak aja ditentukan, ternyata salah penentuannya, yang fardu diyakini yang sunnah dibagi fardu, itu malah nggak sah. Kalau misalkan tidak tahu, kita sudah anggap saja yang saya lakukan dalam wudhu ini ada yang wajib, ada yang sunnah, itu malah sah ya. Itu khusus bagi orang awam. Tapi kalau santri yang belajar yang tetap nggak sah. Kalau yang berpotensi masih bisa belajar ya harus belajar, wajib mempelajari ilmu hal, ilmu yang wajib dari dia. Misalkan dia wajib sholat, berarti wajib menuntut ilmunya sholat sampai sah. Nah, itu namanya ilmu hal. Kalau masih bisa menuntut ilmu, wajib menuntut ilmu. Selanjutnya wal ma'u, dan yang kedelapan harus menggunakan air, sifatnya al ma'u atau tahur, yang suci dan juga mensucikan. Harus wudhunya itu harus menggunakan air yang suci dan mensucikan. Tidak cukup suci saja, tapi juga air itu bisa mensucikan. Makanya harus belajar bab air. Air mana saja yang bisa digunakan untuk berwudhu, untuk bersuci harus dipelajari. Air kopi, air teh, air sabun bisa enggak untuk bersuci? Nah itu harus dipelajari. Dan yang wudhu ini syaratnya harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Wadukhulul waktu, dan yang kesembilan harus sudah masuk waktu sholat, wal muwalatu, dan yang ke-10 harus berkesinambungan, tentunya tidak dipisah oleh hal lain. Lidaimil hadasi, dua syarat terakhir bagi orang yang selalu berhadas atau punya penyakit. Nah syarat yang dua terakhir, yang nomor 9 dan 10 berarti ya, ini dukhulul waktu dan mualah, ini syarat dua ini untuk orang yang punya penyakit daimil hadas. Artinya dia sebentar-sebentar hadas, sebentar hadas, misalkan kencing ya, keluar kencingnya misalkan 1 menit keluar, 1 menit keluar sedikit, itu punya penyakit seperti itu ya. Kalau ada yang punya penyakit itu, maka wudhunya itu harus sudah masuk waktu sholat. Misalkan wudhu untuk sholat duhur, berarti sudah masuk waktu sholat waktu duhur itu terus baru boleh wudhu. Kalau orang yang normal itu boleh wudhu subuh untuk sholat duhur, yang penting belum melakukan hal yang membatalkan wudhu, boleh. Tapi kalau orang yang daimil hadas itu dia harus wudhu setelah masuk waktu sholat. Dan kedua juga harus mualah, wudhunya juga harus mualah. Mualah ini wajib bagi yang daimil hadas, tapi kalau bagi yang normal mualah ini sunnah. Artinya mualah dia membasuh wajah belum sampai kering sudah membasuh tangan ya. Membasuh wajah belum sampai kering sudah membasuh tangan, itu masih dikatakan mualah. Dan juga ketika setelah wudhu untuk daimil hadas harus langsung sholat, harus mualah langsung sholat ya, tidak boleh
habis wudhu terus dia main-main dulu ya, karena dia posisinya darurat, dia punya penyakit, maka sholatnya harus dicepat-cepatkan. Nah itu 10 syarat yang menyebabkan wudhunya sah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah selesai sorogan syarat wudhu di kitab Safinah. Kita lanjut di fasal yang selanjutnya di kesempatan yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.